belajar pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita belajar interaksi sosial. Oke, sebelum kita masuk ke interaksi sosial, tentu memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan atau melakukan interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor interaksi sosial dan ciri-ciri interaksi sosial. Itulah tujuan pembelajaran hari ini mengenai interaksi sosial. Oke? Baik. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Ingat ya, itulah dia interaksi sosial. Kita sebagai manusia atau makhluk hidup, kita harus melakukan interaksi sosial dimanapun kamu berada. Kamu mau pergi ke pasar, kamu harus melakukan interaksi. Kamu mau pergi ke sekolah, permisi dengan orang tua, kamu harus berpamitan. Itu sudah dikatakan interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu kamu harus pahami apa artinya. Oke, interaksi sosial itu juga ada interaksi yang gagal. Ketika kau berinteraksi dengan temanmu, dia tidak merespon. Dia tidak merespon apa yang kamu katakan, itu interaksi yang gagal. Oke, sampai di situ paham ya? Baik. Interaksi sosial itu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Dan yang keempat adalah faktor simpati. Sudah ada 4 faktor kan? Baik, dari 4 faktor ini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke? Baik ya, yang pertama itu faktor imitasi. Imitasi itu adalah faktor di mana kita mencontohkan gaya orang lain. Mencontohkan gaya orang lain seperti apa? Ketika ibumu memasak di dapur, lalu kamu mengikutinya memasak di dapur. Itu kamu sudah mencontohkan. Lalu interaksi sosial ini yang kau lakukan itu harus yang positif. Paham ya? Harus yang positif. Lalu yang kedua itu faktor sugesti. Sugesti itu adalah faktor di mana kita mempengaruhi gerak hati orang lain. Gerak hati orang lain itu seperti apa? Contohnya kamu sakit, kamu ingin berobat ke dokter. Tentu dokter memberikan sugestinya terhadap kamu bahwasanya kamu ketika meminum obat ini kamu akan mengalami penyembuhan. Kamu sudah melakukan sugesti, itulah dia pengaruh dari sugesti sehingga kamu mau minum obatnya dan kamu akan mengalami penyembuhan. Lalu yang ketiga faktor identifikasi, di mana faktor identifikasi itu kecenderungan atau keinginan sama dengan orang lain. Bagaimana itu, Bu? Kamu pasti bertanya kan? Kamu menyukai orang lain. Contohnya si Agnes Monica, kamu suka dengan Agnes Monica atau pemain sepak bola. Gaya-gaya dari Agnes Monica sepak bola tentunya kamu mengikutinya. Baik itu ya, artinya mengikuti untuk yang positif. Yang terakhir, faktor simpati. Faktor simpati itu di mana kita itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika temanmu kena musibah, kamu ikut merasa sedih karena apa? Rumahnya kebakaran. Kamu memberikan kata-kata motivasi, kamu memberikan sumbang. Itu kamu sudah termasuk ke dalam faktor simpati. Paham sampai di situ anak-anak? Tentunya paham kan? Sekian materi dari saya. Salam sehat dan sampai bertemu kembali.